relevan dan praktis. Itu kuncinya. Dan kita akan mulai menawarkan kurikulum yang jauh lebih merdeka. Sekarang lagi dites di sekolah-sekolah penggerak. Kurikulum yang satu bisa dimengerti oleh guru. Kedua, fleksibel sehingga guru boleh mengadaptasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan murid-muridnya. Dan ketiga, memberikan kesempatan untuk guru berkreasi dan berinovasi sehingga proses pembelajaran itu jauh lebih mudah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Laulemha di sini di channel Nyembir. Seperti biasa kita masih akan curhat seputar pergantian kurikulum baru di tahun ajaran 2022-2023 yang sebentar lagi akan diberlakukan kurang lebih 6 bulan ke depan. Bapak Ibu guru cerdas, orang tua bijak, dan seluruh siswa di seluruh Nusantara, sebelum video ini berlanjut, jangan lupa dukung channel kami dengan cara subscribe, like, and share jikalau video-video yang kami kupas dirasa ada manfaatnya secara positif untuk perkembangan pendidikan ke depan. Bapak Ibu guru cerdas, orang tua bijak, dan siswa-siswa sekalian di seluruh Nusantara, kita kembali ke tema kita yang cukup menarik. 2022 ada apa dengan K13 dan seperti apa kurikulum baru? Apabila kita berbicara tentang kurikulum baru ini, banyak nama disematkan kepadanya. Orang menyebutnya dengan kurikulum paradigma baru. Wajar karena memang kurikulum ini menjadi kerangka berpikir yang cara lebih baru dibandingkan dengan kurikulum sebelumnya. Orang menyebut juga dengan kurikulum prototipe. Wajar juga karena memang kurikulum ini menjadi model asli yang menjadi contoh, menjadi model awal yang memang sudah diperkenalkan di sekolah-sekolah penggerak. Orang juga menyebutnya dengan penyederhanaan kurikulum. Wajar juga karena memang kurikulum ini menekankan pada materi-materi yang lebih esensi dibanding dengan K13 yang memang dianggap materinya cukup padat. Orang juga menyebutkan untuk kurikulum ini sebagai sebuah opsi. Wajar juga karena memang kurikulum ini sifatnya masih menjadi pilihan di tahun 2022 hingga 2024 karena di tahun itulah pemerintah akan menetapkan kurikulum secara nasional. Baiklah, apapun namanya, namun kurikulum ini sedang mencuri perhatian kita semua, sedang mencuri perhatian banyak kalangan di negeri tercinta ini. Wabil khusus kalangan pendidik yang tentu akan merasakan, akan mencicipi langsung untuk pertama kalinya seperti apa dan bagaimana suka dukanya pelaksanaan kurikulum ini. Dilatar belakangi oleh kondisi negara yang dilanda pandemi selama 2 tahun terakhir ini, kemudian peserta didik mengalami berbagai proses pengurangan pembelajaran baik dari sisi literasi maupun numerasi. Ditambah lagi dengan kondisi K13 yang padat materi, maka lahirlah berbagai ide tentang desain dan struktur kurikulum yang menyesuaikan dengan kondisi saat ini. Dari adanya ide-ide tersebut, maka jajaran Kemdikbudristek mulai melakukan berbagai kajian, riset, evaluasi terhadap pelaksanaan K13 baik dari sisi dokumennya maupun dari sisi implementasinya. Hasil kajian dari sisi dokumen kurikulum 2013 ada 4 hal yang paling menarik. Yang pertama, kompetensi kurikulum 2013 dianggap terlalu luas, sulit dipahami, dan susah untuk diimplementasikan oleh guru. Kemudian yang kedua, kurikulum K13 dirumuskan secara nasional tapi ternyata belum sepenuhnya disesuaikan dengan kebutuhan daerah, satuan pendidikan maupun peserta didik. Yang ketiga, mapel informatika masih bersifat pilihan, padahal di era abad 21 ini kompetensi teknologi informasi menjadi kompetensi yang sangat penting untuk dimiliki oleh peserta didik. Kemudian hasil yang keempatnya, pengaturan jam belajar K13 masih menggunakan satuan minggu sehingga bersifat kaku, tidak fleksibel, dan tidak memberikan keleluasaan kepada guru dan lembaga pendidikan untuk mengatur kegiatan-kegiatan pembelajarannya. Yang kelima, pendekatan tematik masih menjadi pendekatan yang diberlakukan untuk PAUD dan SD. Sementara pendekatan mata pelajaran
adalah pendekatan yang diberlakukan untuk jenjang SMP, SMA, SMK, pendidikan kesetaraan, dan pendidikan khusus. Dan dua pendekatan ini merupakan pendekatan yang wajib dilaksanakan di kedua jenjang ini tanpa ada pilihan untuk pendekatan-pendekatan lainnya. Yang keenam, struktur K13 untuk jenjang SMA memuat mata pelajaran pilihan peminatan tanpa ada keleluasan kepada siswa untuk memilih selain di pelajaran lintas minat IPA dan IPS atau bahasa. Kemudian gengsi peminatan ini dianggap sifatnya hierarkis karena peminatan IPA lebih tinggi dibandingkan dengan peminatan IPS dan bahasa. Kemudian hasil kajian atau evaluasi dari sisi implementasinya ada 5. Yang pertama, komponen perangkat pembelajaran dianggap terlalu banyak dan menyulitkan guru. Kemudian yang kedua, masih banyaknya pengawas kepala sekolah dan guru yang memiliki pemahaman yang kurang baik tentang kerangka dasar dan implementasi K13. Kemudian yang ketiganya, strategi sosialisasi, pelatihan, pendampingan, dan monitoring terkait implementasi K13 belum tepat sasaran dan tidak optimal. Kemudian yang kelima, rumusan kompetensi yang detail dan terpisah-pisah sulit dipahami sehingga guru kesulitan menerjemahkan di dalam kelas. Kemudian yang terakhir, sosialisasi, pelatihan, pendampingan, dan monitoring belum berdampak optimal terhadap pemahaman pengawas, kepala sekolah, dan guru. Ini diakibatkan karena prosesnya yang tidak optimal dan tepat sasaran tadi. Seiring dengan semakin merebaknya pandemi dan dari berbagai hasil kajian dokumen maupun implementasi terhadap K13 tadi, lahirlah beberapa kesimpulan bahwa di tahun pelajaran 2020-2021 dimunculkanlah kurikulum darurat, yaitu kurikulum yang disederhanakan dari K13. Kemudian di tahun pelajaran 2021-2022 lahirlah prototipe kurikulum yang baru diuji coba di sekolah penggerak, baik jenjang SD, SMP, SMA, dan SMA PK. Dan rencananya di tahun 2022 akan datang, kurikulum ini akan menjadi opsi atau pilihan bagi lembaga pendidikan dari jenjang PAUD hingga SMA. Selama 2 tahun ke depan akan ditetapkan menjadi pilihan pengganti dari kurikulum K13 sebelum ditetapkan kebijakan tentang kurikulum secara nasional di 2024. Adapun tujuan ditetapkan kurikulum ini sedikitnya ada 3. Yang pertama, memberi opsi tambahan bagi satuan pendidikan untuk melakukan pemulihan pembelajaran selama 2 tahun ke depan yang diakibatkan oleh merebaknya pandemi. Kemudian yang kedua, mendorong pembelajaran yang sesuai dengan kemampuan siswa. Dan yang terakhir, memberi ruang yang lebih luas kepada pengembangan karakter dan kompetensi siswa yang selama ini tidak didapat di kurikulum sebelumnya. Adapun secara garis besar karakteristik kurikulum ini sedikitnya ada 3. Yang pertama, lebih menekankan kepada soft skill atau karakter Pancasila. Kemudian lebih fokus pada materi esensial. Kemudian yang terakhir, bersifat fleksibel dan tidak kaku bagi guru dan lembaga pendidikan untuk melakukan perencanaan sesuai dengan kemampuan siswa. Baiklah sahabat-sahabat sekalian, guru-guru cerdas, orang tua bijak, dan siswa di seluruh Nusantara. Terima kasih sudah menyimak video kami dengan seksama, dan terima kasih pula sudah membantu kami dengan subscribe, like, and share. Jikalau video-video ini dirasa bermanfaat secara positif untuk mengembangkan pendidikan ke depannya. Dan kita akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.